Kancil dan buaya licik. Di hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil cerdik bernama si Kancil. Kancil ini terkenal karena kecerdasannya dan keberaniannya. Di seberang sungai yang terjal itu, hiduplah seekor buaya besar yang sangat licik bernama buaya licik. Si Kancil berjalan menyusuri tepi sungai dengan ekspresi waspada. Matanya memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Buaya licik muncul dari dalam air dengan perlahan. Matanya tajam memperhatikan sekeliling. Si Kancil dan buaya licik saling berhadapan di tepi sungai yang terjal. Si Kancil tersenyum licik, sementara buaya licik menatapnya dengan curiga. Keduanya terlibat dalam perundingan. Si Kancil menawarkan kesepakatan agar buaya licik tidak menyerangnya jika diberi makanan setiap hari. Si Kancil dan buaya licik bersalaman sebagai tanda kesepakatan mereka. Si Kancil akan memberi makanan setiap hari, dan buaya licik tidak akan menyerangnya. Si Kancil dengan hati-hati melintasi sungai dengan menggunakan batang kayu sebagai jembatan improvisasi. Sementara buaya licik memperhatikannya dari kejauhan. Si Kancil berhasil mencari makanan yang banyak di seberang sungai dan kembali dengan selamat. Dia tersenyum puas dengan keberhasilannya. Buaya licik menerima makanan yang diberikan oleh si Kancil dengan senang hati. Dia tersenyum puas sambil memikirkan makanan yang akan diterimanya setiap hari. Si Kancil dan buaya licik saling mengucapkan selamat sambil tertawa licik, menikmati kesepakatan mereka yang tampaknya menguntungkan bagi keduanya. Namun, apakah kesepakatan ini akan berlangsung selamanya? Kedamaian mereka mungkin saja terancam jika ada kejadian tak terduga yang mengganggu kesepakatan tersebut. Suasana hutan yang sepi tiba-tiba terganggu oleh kedatangan sekelompok pemburu yang bermaksud memburu hewan-hewan langka di hutan tersebut. Si Kancil yang sedang mencari makanan di hutan tersebut secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu dari pemburu tersebut. Dia menyadari bahwa dia berada dalam bahaya besar. Buaya licik yang mengetahui kedatangan pemburu tersebut melihat kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dia berencana untuk menyingkirkan si Kancil agar bisa menguasai wilayah hutan dan makanan tanpa perlu berbagi dengan si Kancil. Buaya licik dengan liciknya menyiapkan perangkap di jalur yang biasa dilewati oleh si Kancil. Perangkap tersebut adalah jebakan yang terbuat dari tali dan ranting yang tersusun rapi. Namun, si Kancil yang cerdik berhasil merasakan bahaya tersebut. Dia dengan cepat menyusun rencana untuk menghindari perangkap yang sudah disiapkan oleh buaya licik. Si Kancil harus menghadapi pertarungan batin dalam menghadapi ancaman yang semakin besar dari pemburu dan rencana licik buaya licik. Dengan kecerdikannya, si Kancil berhasil mengelabui pemburu dan menghindari perangkap yang sudah disiapkan oleh buaya licik. Dia melarikan diri dengan cepat dari wilayah tersebut, meninggalkan pemburu dan buaya licik yang frustasi. Sementara itu, buaya licik yang terjebak dalam rencananya yang gagal menyadari bahwa kesepakatan yang dia buat dengan si Kancil sekarang menjadi semakin goyah karena kegagalan rencananya. Dengan gangguan yang datang dari luar, kedamaian yang mereka rasakan sebelumnya sekarang mulai terancam. Apakah kesepakatan antara si Kancil dan buaya licik akan bertahan? Ataukah ini adalah awal dari akhir kerjasama mereka? Setelah kejadian dengan pemburu, si Kancil dan buaya licik akhirnya bertemu kembali di tepi sungai. Keduanya memiliki kekhawatiran yang sama terhadap kedatangan pemburu dan dampaknya terhadap kehidupan mereka di hutan. Meskipun mereka berbagi kekhawatiran yang sama, ketegangan antara si Kancil dan buaya licik semakin meningkat. Keduanya mulai saling curiga satu sama lain, mencurigai motif dan niat masing-masing. Si Kancil menyalahkan buaya licik atas kedatangan pemburu dan menganggapnya bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di hutan. Buaya licik, di sisi lain, merasa bahwa si Kancil tidak berhati-hati dan terlalu naif. Setelah pertukaran panas antara mereka berdua, si Kancil dan buaya licik menyadari bahwa mereka harus mencapai kesimpulan yang sulit mengenai nasib mereka di hutan. Apakah mereka akan melanjutkan kesepakatan mereka ataukah memutuskan untuk berpisah? Setelah berdiskusi panjang, si Kancil dan buaya licik akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan mereka. Keduanya menyadari bahwa kepercayaan dan kerjasama yang mereka bangun tidak lagi berfungsi di tengah ancaman yang lebih besar. Si Kancil memutuskan untuk mencari tempat baru untuk hidup, sementara buaya licik memilih untuk tetap tinggal di wilayahnya dan menghadapi tantangan yang datang. Meskipun mereka telah berpisah, perpisahan antara si Kancil dan buaya licik terasa pahit. Mereka menyadari bahwa meskipun memiliki perbedaan, mereka telah belajar banyak satu sama lain selama masa kerjasama mereka. Si Kancil dan buaya licik memulai perjalanan mereka masing-masing, kembali ke jalur hidup mereka yang berbeda. Meskipun terpisah, mereka tetap membawa pelajaran dan kenangan dari pertemuan mereka yang tak terlupakan di hutan. Si Kancil dan buaya licik menjalani kehidupan baru mereka di hutan,
menemui tantangan dan kesempatan yang baru di setiap sudutnya. Meskipun mereka tidak lagi bekerja sama, mereka tetap mengingat dan menghargai pengalaman yang telah mereka alami bersama. Di ujung jalan, si kancil dan buaya licik memahami bahwa hidup adalah tentang perjalanan dan pencarian makna yang mendalam. Meskipun menghadapi rintangan dan perpisahan, mereka yakin bahwa kehidupan akan terus memberikan pelajaran dan petualangan yang berharga bagi mereka.